KPK dipimpin oleh Jokowi memang rusak KPK. Tom Lembong itu juga langsung ditangkap. Padahal apa yang dilakukan Tom Lembong itu dilakukan oleh menteri yang sama sebelum dan sesudahnya. Yang pertama itu Prabowo harus terbitkan Perpu untuk mengembalikan undang-undang KPK. Presiden sebagai kepala pemerintahan tidak punya wewenang sama sekali untuk cawe-cawe untuk masuk. Tarik ulurnya itu sampai di mana? Pertarungan antara Prabowo dengan oligarki. Sehingga kemudian... Jadi kelangkaan gas ini salah satu bentuk mengerjain Prabowo. Ya. Oh, Raffi Ahmad. Raffi Ahmad misalnya. Itu kan money laundering luar biasa apa segala macam seperti itu. Tapi ada pihak-pihak yang juga terkait. Itu tidak ditangani. Hanya karena... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ilham Rasul di podcast Rumah Pemuda. Ini kali kedua kita diundang sama Kakanda Abdullah Hemahua bertandang di rumahnya. Guna kita bahas soal-soal yang aktual hari ini terkait dengan kasus pemberantasan korupsi tentu saja. Sahabat muda Indonesia, beberapa hari terakhir ini kita mendengar kabar ada penggeledahan rumah dua tokoh yang sangat disegani, yakni Pak Yapto selaku Ketua Umum MPN Pemuda Pancasila dan Ahmad Ali sebagai orang yang pernah menjadi petinggi di Partai Nasional Demokrat. Katanya menurut pemberitaan bahwa penggeledahan itu terkait dengan kasus gratifikasi yang dilakukan oleh Bupati Kartanegara tahun 2010 kalau saya tidak salah, Ibu Rita. Di samping saya sudah ada Kakanda Abdullah Hemahua. Kakanda, apa yang Kakanda lihat dari kasus Rita Pujastuti? Rita siapa namanya? Rita siapalah lu ya, pokoknya mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pertama saya harus dalam kasus itu saya harus menyampaikan legal standing saya. Legal standing saya dalam hal ini pertama sebagai mantan penasihat KPK 8 tahun, jadi saya berkepentingan untuk memastikan nama KPK, kinerja KPK itu tetap baik. Sebab 10 tahun KPK dipimpin oleh Jokowi memang rusak KPK. Yang kedua, tanggung jawab moral saya sebagai orang yang merupakan koordinator penyusunan SOP KPK. Koordinator penyusunan SOP. 2005. Sehingga dalam konteks itu saya akan melihat apakah penanganan kasus khususnya Ahmad Ali itu sesuai dengan SOP di KPK atau tidak. Dan yang ketiga, sebagai orang yang aktif dalam lembaga penegak hukum, saya harus taat asas. Artinya kalau itu memang prosedurnya sesuai dengan KUHP, sesuai dengan SOP, ya saya akan katakan iya. Ya ikut dan ikuti. Jika tidak maka itu problem. Nah dalam konteks ini saya punya pengalaman dengan Rita ini ketika beliau menjabat wali kota Kutai Kartanegara, Bupati Kutai Kartanegara. Di mana sebelumnya itu bapaknya itu ditangkap oleh KPK, Persatuan. Nah sehingga dengan begitu maka kemudian ketika saya diundang oleh LK2 HMI Kutai Kartanegara, saya datang biasa setengah jam sebelum acara jam 8 saya sudah hadir dan saya baca di rundown itu yang akan membuka itu wali kota Bupati Rita Kartanegara. Saya beritahu sama panitia, Anda pilih Rita atau saya. Kalau Anda pilih Rita, saya pulang. Sebab waktu itu saya sudah tahu bahwa ada baunya antara Rita dengan bapaknya seperti itu. Akhirnya mereka milih saya dan mereka batalkan Bupati. Ternyata kemudian memang kena Bupati seperti itu. Nah, sekarang soal Ali. Saya pernah ketemu sekali Ali tahun lalu dalam satu pertemuan terbatas, ada orang banyak. Dari situ saya tahu bahwa beliau itu orang kaya. Mewarisi perusahaan dari bapaknya. Yaitu di bidang tambang emas, tambang nikel dan seterusnya.
Sehingga bagi saya itu agak sulit untuk menghubungkan gratifikasi dengan pribadi Ahmad Ali. Oke. Sebab apa? Ulang tahun Nasdem 2023 yang di stadion olahraga itu, Senayan, itu saya tahu itu dibiayai sepenuhnya oleh dia. Waktu itu beliau bendum kalau nggak salah ya. Wakil ketua umum. Oh, wakil ketua umum. Oke. Ketua umum. Sehingga dengan begitu maka jika biaya sebesar itu ditanggung oleh Ahmad Ali, lantas gratifikasi yang seberapa besar itu kemudian diterima oleh Ahmad Ali. Dan saya tahu bahwa beliau sering menjalankan umroh. Puluhan orang, bahkan sampai ratusan orang. Baik di Sulawesi Tengah maupun Makassar maupun di Jakarta. Jadi soal gratifikasi itu biasa kita temukan sama orang-orang yang memang background-nya bisa pengusaha dalam bentuk penyuapan, tapi juga orang-orang yang memang background-nya biasa saja sehingga mudah. Saya berikan contoh misalnya Ketua MK. Ya. Ketua MK itu terima gratifikasi dalam soal pilkada. Seperti itu. Sehingga kena. Itu karena background-nya beliau bukan pengusaha, bukan orang yang dehef, kaya. Sehingga logis saja kalau terima gratifikasi. Bagi saya Ahmad Ali dalam kekayaan seperti begitu menerima gratifikasi agak sulit. Kecuali kita tunggu pernyataan atau penjelasan dari KPK apa hubungannya antara penggeledahan itu. Nah, kalau kita lihat hubungkan itu, kalau 2010 Ahmad Ali itu belum jadi anggota DPR Pusat. Beliau jadi anggota DPR Pusat itu tahun 2024. Beliau anggota DPRD di Sulawesi Tengah. Itu sampai 2019. Sehingga demikian maka apa hubungannya antara Rita yang bupati di Kalimantan Timur dengan seorang anggota DPRD yang ada di Sulawesi Tengah. Yang ada di Sulawesi Tengah. Lalu anggota DPR Pusat, dia itu 2019 baru anggota DPR Pusat. 2024. Kalau misalnya dalam kaitan dengan pertambangan, ya mungkin ada hubungannya. Tapi data soal yang saya tahu sampai terjadi sudah pidana itu Aziz Samsudin, wakil ketua DPR yang menggunakan salah seorang anggota KPK, penyidik KPK, untuk kemudian menawarkan bantuan kepada Rita. Sehingga akhirnya kemudian penyidik KPK ditangkap, Aziz ditangkap, kemudian Rita juga. Sehingga Rita ini kan sedang menjalani hukuman 10 tahun dari 2017 kalau nggak salah sampai sekarang itu. Nah, jadi oleh karena itu maka apakah ini ada kaitan dengan persoalan politik? Nah, itu yang kita perlu kaji dan kita perlu penjelasan dari KPK. Menurut perkembangan media massa, bahwa penggeledahan rumah Ahmad Ali itu terjadi setelah pengembangan kasus, setelah penangkapan Said Ali. Said Ali? Ya, yang salah satu pengusaha di Kalimantan Timur. Pengembangan kasus itulah yang menyebutkan nama Ahmad Ali dan Yapto. Ini menurut pemberitaan sekali lagi. Di dalam SOP, khususnya kasus penindakan, untuk bisa menggeledah atau OTT, maka harus ada minimal petunjuk untuk bisa melakukan OTT. Jadi di SOP di KPK itu, kalau seorang penyidik atau JPU mau melakukan penyedapan atau OTT, dia harus ajukan memo kepada Kasatgasnya.
Satgasnya. Ya, Satgas setuju, baru kemudian ke direkturnya. Direktur setuju, baru ke deputinya. Deputi setuju, baru ke pimpinan. Dan pimpinan minimal 2 orang. ACC baik basah maupun tidak basah. Sekarang online jadi baru boleh dilakukan penyadapan. Nah, penyadapan itu dalam SOP yang boleh di-print oleh bagian penyadapan kepada yang meminta, itu hanya kesimpulan apa yang terjadi. Jadi tidak semua komunikasi itu tidak. Tapi kalau misalnya penyidik atau JPU merasa seperti itu kurang jelas, minta yang lebih jelas. Maka dalam SOP itu yang boleh di print out itu hanya pembicaraan tentang kasus itu, bukan soal pribadi yang di luar kasus itu. Saya mau ingatkan kepada pendengar dan kepada Saudara Ilham bahwa dulu kasus Anggodo itu untuk kepentingan penegakan hukum, maka kemudian MK menyiarkan pembicaraan Anggodo yang terkait itu. Itu terputus-putus. Kenapa terputus? Karena ada pembicaraan yang tidak kaitan dengan kasus itu, dipotong. Tapi lengkapnya itu tetap ada pada arsip di KPK bagian penyadapan. Nah, sehingga dengan begitu, maka kalau misalnya ada penggeledahan di rumah Ahmad Ali dan rumah Yapto, kalau Yapto saya tidak kenal dari dekat begitu, sehingga saya tidak persoalkan kalau memang ada. Tapi kalau Ahmad Ali paling tidak saya pernah berhubungan, sepertinya saya harus melihat apa kaitannya itu. Dalam SOP itu ada kaitannya apa, seperti itu. Artinya Kakanda meragukan keterlibatan Ahmad Ali dari kasus gratifikasi ini. Nah, oleh karena itu maka perlu transparansi KPK di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang KPK dan Undang-Undang Nomor 28/99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN, itu harus diinformasikan, transparan. Prinsip transparansi itu perlu, sehingga tidak terjadi fitnah, kemudian terjadi korban. Karena ada pengalaman. Misalnya kasus BTS. Ini kan kena orang Nasdem juga kan? Nah, sekjen waktu itu. Ketua Menko itu orang Nasdem. Langsung kemudian ditangkap. Tapi ada pihak-pihak yang juga terkait, itu tidak ditangani. Hanya karena Nasdem tidak mencalonkan Prabowo, mencalonkan Anies. Apakah Anda mau bilang karena Ahmad Ali dan Yapto ini tidak mendukung pemerintah yang terpilih hari ini? Sehingga itu bisa menjadi asumsi itu karena ada data yang lain. Data lain itu bukan data, fakta yang lain adalah Tom Lembong itu juga langsung ditangkap. Padahal apa yang dilakukan Tom Lembong itu dilakukan oleh menteri yang sama sebelum dan sesudahnya. Tapi aman-aman saja karena mereka berada pada kubu Jokowi. Nah, Kakanda mau bilang bahwa hal yang dilakukan sama Tom Lembong dilakukan juga sama Julhas yang waktu itu Menteri Perdagangan juga. Nah, dan itu kemudian Julhas itu disebutkan beberapa kali dalam kasus Gubernur Riau. Di dalam pemeriksaan itu disebutkan beberapa kali Julhas sebagai Menteri Kehutanan waktu itu. Kasus legal logging seperti itu. Dan aman-aman saja karena apa? Beliau itu termasuk orang kedua setelah Erlangga yang menyatakan dukungan Jokowi 3 periode. 3 periode. Nah, setelah gagal 3 periode, kemudian setuju diperpanjang 2 tahun dengan alasan COVID-19, sehingga kemudian terakhir kemudian juga gagal, kemudian mendukung Pupu Papa jadi wakil presiden. Jadi hal-hal seperti itu membuat masyarakat itu menjadi curiga. Nah, atau misalnya kasus Pupu Papa dengan adiknya yang dilaporkan Ubaidillah Badrun 3 tahun lalu, itu juga tidak diapa-apain. Tidak mendapat atensi dari penegak hukum. Seperti itu. Lantas kemudian kasus apa yang juga Harun Masiku misalnya. Harun Masiku sudah 5 tahun
Tidak dia apa-apain karena waktu itu masih bermulan madu antara Jokowi dengan PDP, di mana Harun Masiku ini orang PDP seperti itu, sehingga kemudian tidak apa-apain. Dan beri kesan terlindungi Harun Masiku itu. Karena sama-sama seperti itu. Nah, hal-hal itu membuat orang kemudian mencurigai jangan-jangan Ahmad Ali ini karena dia orang Nasdem, sehingga kemudian tidak mendukung 02, lantas kemudian dijadikan sebagai kasus seperti itu. Nah, karena itu sekali lagi teman-teman KPK perlu segera menyampaikan kepada publik kaitannya apakah dengan Ahmad Ali, kaitannya dengan Rita, apakah kaitannya dengan Said Ali, itu harus supaya tidak berkembang persepsi yang macam-macam di luar gitu ya. Nah, seperti itu. Sehingga dengan begitu maka kemudian kalau ini merupakan salah satu aplikasi dari pernyataan Prabowo akan memberantas korupsi, mengejar sampai ke kutub Antartika, nah, maka kemudian itu harus supaya kemudian Antartikanya itu tidak omon-omon seperti itu. Nah, seperti itu barangkali catatan saya soal. Artinya harus ada juga fakta yang ditunjukkan orang yang dekat dengan pemerintahan hari ini, kan nggak mungkin tidak ada yang punya kasus, pasti ada. KPK juga menangkap orang-orang yang dekat dengan kekuasaan supaya KPK tetap memberi kesan independen itu tetap ada di publik. Dan seperti itu. Nah itu sehingga dengan demikian maka saya dalam beberapa artikel saya katakan kalau Prabowo mau tidak omon-omon kejar korupsi sampai ke kutub utara atau kutub selatan, yang pertama itu Prabowo harus terbitkan Perpu untuk mengembalikan undang-undang KPK yang lama. Sama juga yang diusulkan sama Pak Saud Sitomorang. Ya, nah, seperti itu. Karena apa namanya mantan-mantan KPK pasti itu, karena mereka tahu betul bahwa undang-undang KPK yang lama itu menempatkan KPK sebagai lembaga negara yang independen, di mana presiden sebagai kepala pemerintahan tidak punya wewenang sama sekali untuk cawe-cawe untuk masuk. Untuk intervensi KPK. Untuk intervensi nggak bisa. Ingat waktu kasus SBY, besannya ditangkap KPK. Oleh Pohan. Itu SBY tidak bisa apa namanya sebagai kepala pemerintahan seperti itu. Bahwa sebagai kepala negara hanya pada batas melakukan koordinasi supaya tidak terjadi kericuhan dan sebagainya. Tapi sebagai pemerintahan tidak bisa cawe-cawe masuk dalam itu. Ketika Jokowi jadi presiden, undang-undang KPK diamandemen menjadi undang-undang nomor 19 tahun 2011. KPK itu lembaga ASN. Lembaga ASN itu di dalam undang-undang ASN itu, budaya ASN itu tidak ada perkataan tidak kepada atasan. Yang adalah siap laksanakan. Di KPK tidak. Di KPK itu dalam kode etik KPK disebutkan bahwa pegawai KPK dilarang melaksanakan perintah atasan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi dasarnya tetap pada aturan perundang-undangan. Bukan siapa yang memberi perintah. Bukan. Biar ketua, biar siapa kalau bertentangan. Itulah kasus dari Yoto tidak bisa menetapkan Anies sebagai tersangka meskipun dipaksakan oleh pimpinan. Firly, pimpinan waktu itu. Yang saya pernah katakan di beberapa kesempatan, saya 8 tahun di KPK, kasus gelar perkara itu yang paling lama itu adalah Gubernur Kalimantan Timur. Tahun 2004, 2005, 2006. Itu tidak sampai 10 kali. Memang 2 tahun karena lama untuk teman-teman penyidik masuk ke hutan, lihat apa legal logi yang semacam. Ini Anies ini 19 kali gelar perkara. Enggak juga 19 gelar perkara. Mendapatkan kesimpulan. Dan Darota tidak bisa, tidak ada apa namanya. Tidak ada 2 alat bukti yang signifikan untuk melihat. Nah, kasus Formula E itu kan, ya? Ya, Formula E. Itulah kode etik di KPK, SOP di KPK seperti itu. Nah, ketika Jokowi ubah undang-undang KPK, maka kemudian akhirnya menjadi ASN, lantas kemudian ada SP3, maka kemudian nanti kasus seperti begini, apakah Ahmad Ali, apakah Yabto atau apa saja, kemudian tidak ditemukan alat bukti itu terbitnya SP3. Karena sudah ada undang-undang KPK yang baru dalam waktu 2 tahun, maka tidak selesai ditetapkan SP3. Nah, itu jebakan yang diberikan oleh Jokowi agar supaya kemudian orang-orang yang kelompok oligarki kelompok dia atau menteri-menteri pejabat-pejabat kelompok dia, kalau sudah masuk dalam kondisi itu, mereka bisa kemudian keluar negeri 2 tahun, kembali sudah apa namanya SP3. Nah itu. Oke. Apakah Kakanda melihat karena produk undang-undang itu lahir pada zaman Pak Jokowi,
apakah juga orang-orang yang ada di KPK hari ini juga masih berpatron pada kepentingan mantan presiden? Oh iya, kalau ketua KPK yang baru kan memang orang Jokowi. Beliau masih polisi aktif, masih jenderal aktif. Beliau irjen di Kementerian Pertanian. Dan Menteri Pertanian ini adalah orang Jokowi. Orang Jokowi. Jadi satu pengusaha besar di Kalimantan itu yang punya 9 orang dalam kabinet ini. Siapa itu Kang? Ya, yang kabinet itu. Kabinet kan Anda ingat gestur Jokowi setelah pidato pelantikan dan kembali dari Solo tanggal pelantikan itu tanggal 10 kan? Tanggal 10. Tanggal 10. Nah, kemudian tanggal 17 atau 13 beberapa hari itu dipanggil oleh Jokowi. Ini Prabowo udah resmi presiden, sudah dilantik. Itu dipanggil oleh mantan presiden, datang ke sana, ke Solo, disodorkan 17 nama kabinet. Ini tidak boleh diganti, tidak boleh coret, tambah boleh. Itu pertama. Yang kedua, jangan libatkan Megawati. Yang ketiga, maafkan anak-anak saya. Papa. Yang keempat, kalau tidak, Sembilan Naga turun. Jadi Prabowo dalam Anda lihat setelah kembali dari itu, gesturnya berbeda. Gesturnya berbeda. Tapi karena aslinya memang dia seorang militer, apa itu pada waktu tertentu keceplos. Keceplos, misalnya apa namanya, terakhir yang kemarin ada raja-raja kecil misalnya yang masih batu. Itu aslinya itu keluar seperti itu. Meskipun dia seakan-akan dalam belenggu Jokowi, tapi aslinya itu keluar dalam kondisi-kondisi tertentu seperti itu. Atau kasus PIK 2 kemudian dia perintahkan. Iya, soal kemarin pagar laut juga beliau perintahkan bongkar. Dia perintahkan seperti itu. Tapi yang jadi persoalan itu adalah tarik ulurnya itu sampai di mana? Pertarungan antara Prabowo dengan oligarki. Karena itu maka saya menyarankan kepada Prabowo selain terbitkan Perpu tadi untuk mengembalikan undang-undang KPK, yang kedua, jangan lewat 6 bulan resapel. Bersihkan orang-orang dari pengaruh lama. 17 orang itu sekian orang yang punya kasus di KPK atau di Kejaksaan Agung seperti itu. Sebab beliau orang militer, selalu saya katakan di mana-mana dalam dunia militer itu terkenal adagium, to kill or to be killed. Membunuh atau dibunuh. Jadi kalau Prabowo tidak melakukan proses pembersihan, dia akan dihabisin. Maka dia terbunuh kasarnya begitu. Iya, dia akan dihabisin. Contoh, LNG. Gas. Bahlil ala orang Jokowi. Kemudian kemenakan Jokowi dan ada ipar ketua MK itu komisioner pejabat apa istilah kalau di perusahaan itu? Komisaris di Pertamina. Jadi LJ ini kan selain sebagai tes wote terhadap perlawanan PIK 2 juga mengalihkan isu PIK 2 dan kemudian sebagai salah satu cara untuk mengerjain si Prabowo. Sehingga kemudian jadi kelangkaan gas ini salah satu bentuk mengerjain Prabowo. Jadi akan melihat ada upaya untuk menggerogoti presiden dari dalam. Jelas sekali. Karena itu maka saya mengerti kenapa aslinya Prabowo keluar ada raja-raja kecil yang apa itu. Nah, oleh karena itu maka agar supaya Prabowo tidak digerogoti oleh raja-raja kecil atau raja-raja besar itu, maka kemudian harus lakukan resapel. Kalau Prabowo terbitkan Perpu kembali undang KPK, kemudian lakukan resapel dan terbitkan Perpu tentang minerba, kemudian undang-undang KPK, kemudian Cipta Kerja, kemudian kesehatan, beliau akan didukung oleh rakyat, beliau didukung oleh masyarakat. Contoh, saya tidur, tadinya sendirian. Tapi setelah kemudian terbongkar apa sampai kemudian bergerak itu, sekarang itu didukung oleh seluruh masyarakat. Nah, sehingga begitu,
ketika satu kepala desa di PIK 2 itu yang mau melaporkan Said Didu ke Polres di Tangerang, dan yang lapor itu Abdesi, asosiasi pemerintahan desa. Tapi kemudian teman-teman datang pada waktu itu, dampingi, akhirnya kemudian sampai jam 11 malam, 12 malam tidak ditangkap, dan itu berkembang sekarang seperti itu. Kita ingat bahwa Abdesi itu 2013 mereka di Senayan sekian ribu orang kepala desa Indonesia mengusulkan Jokowi 3 periode. Oke. Kenapa? Karena mereka ini banyak di antara mereka yang problem dengan dana desa. Dana desa tersandra dengan dana desa. Oke. Maka kemudian datanglah seperti itu. Di samping mereka disandra oleh Jokowi dengan ada 3 permintaan Abdesi yang diterima oleh Presiden. Termasuk perpanjangan masa jabatan kepala desa. Seperti itu. Oleh karena itu maka artikel saya yang berapa hari lalu saya katakan bahwa Jokowi itu bukan bodoh tapi super licik. Jadi menyandra semua orang-orang yang ada. Katakan misalnya Sri Mulyani itu terlibat kasus Bam Senturi. Kemudian kabur berlindung sama World Bank. Dan kemudian ketika Jokowi presiden minta kembali, tapi Sri Mulyani kasih syarat, jangan dibuka kasus. Sehingga demikian orang menganggap Sri Mulyani itu hebat, tapi kemudian kebijakan-kebijakan bertentangan dengan teori-teori ekonomi karena harus ikut kendali Jokowi. Kalau tidak kasusnya dibuka karena KPK dikuasai oleh orang Jokowi, yaitu si Firly itu. Seperti itu. Jadi banyak juga memang orang yang tidak bekerja berdasarkan kompetensinya dan terpaksa harus mengikuti arahan dari agenda-agenda tertentu. Seperti Erlangga kan? Erlangga itu kan kasus CPO, kasus nikel, kasus banyak sekali kan, ada 3 atau 4 kasus dia itu. Pak Erlangga. Nah, ketika dipanggil oleh Kejaksaan Agung, kemudian beliau lihat di belakang mobil dia itu mobil tahanan dari belakang. Maka selesai wawancara terus menyatakan dukungan 3 periode bagi Jokowi. Apakah itu juga cara yang dilakukan oleh orang-orang tertentu atau pihak tertentu yang memaksa Pak Erlangga mundur dari Ketua Golkar? Coba Anda bayangkan, Golkar ini partai tertua pada zaman Orde Baru. Apa yang tidak dibuat Erlangga untuk Jokowi? Usul 3 periode. Gagal, usul tunda 2 tahun. Gagal. Dukung Pupung Papa jadi wapres. Apa kurangnya jasanya Erlangga kepada Jokowi? Tapi kemudian tetap juga disuruh harus berhenti. Dikasih lihat ini sprindik. Dikasih lihat sprindik. Ya, banyak yang mengistilahkan surat cinta lah. Itu. Sehingga malam itu Erlangga harus buat pernyataan. Pernyataan. Nah, Bahlil ini kan dapat angin surga. Angin surganya itu kalau nanti Pupung Papa jadi presiden, dia wakil presiden. Nah itu si Bahlil itu. Sehingga kemudian skenario oligarki itu dijalankan antara lain gas 3 kilogram ini. Melon itu seperti itu. Nah itu nanti akan lagi dibuat lain-lain. Misalnya soal makan gizi, makan bergizi gratis. Makan gratis. Itu akan dikerjain. Padahal kan soal perampingan anggaran atau efisiensi itu kan memang setiap presiden begitu. Iya. Setiap presiden seperti begitu. Tapi ketika ini dilakukan oleh Prabowo seperti itu. Sebenarnya kalau Prabowo mau ikut model KPK sederhana. Di KPK itu dikenal dengan istilah paperless. Jadi tidak ada kertas. Semua sistem. Jadi rapat, pertemuan apa itu online. Pengumuman semua online seperti itu. Kalau untuk hal-hal yang sangat sensitif maka offline. Seperti itu. Sehingga dengan begitu maka rapat antara menteri dengan gubernur atau instansi terkait bisa online. Sehingga dengan begitu maka katakanlah pemotongan biaya kunjungan ke daerah. Itu logis saja. Kan bisa pakai online kan? Bisa online. Apalagi ke luar negeri. Itu yang belanja rutin kan Anda? Iya, belanja rutin. Yang problem hari ini adalah belanja pembangunan.
Jadi banyak proyek-proyek yang terpaksa digagalkan karena harus mensupport agenda makan bergizi gratis. Nah, di situ yang saya lihat bahwa Prabowo ini semangatnya tinggi, tapi beliau belajar dari bapaknya. Bapaknya itu mengatakan bahwa 30% anggaran rutin itu bocor setiap tahun. Iya. Profesor Sumitro almarhum. Tapi kekeliruan Prabowo itu adalah bahwa saya tidak tahu belajar dari KPK atau tidak, tapi penyebabnya itu kan dua hal. Pertama, ASN, dan kedua, birokrasi. Birokrasi. Karena itu maka KPK di dalam penerimaan pegawai KPK itu mensyaratkan dua hal. Integritas dan profesional. Oke. Nah, kenapa integritas pertama, profesional kedua? Karena kalau dia sudah jadi pegawai KPK, maka dia bisa ditingkatkan. Bisa dilatih profesionalnya. Tapi integritas ini soal kejiwaan. Integritas itu dari sononya. Kalau dari sononya bermasalah, itu bermasalah. Okay. Nah, saya pernah cerita itu bahwa 2004 perlu penyidik baru, kemudian dites. Dalam SOP KPK itu integritas nilainya 5. Nilai 5. Minimal nilai 4 baru lulus. Salah seorang penyidik KPK itu, calon penyidik KPK dari kepolisian, itu dia dapat 3,9 integritasnya. Menurut SOP harus tidak lulus. Tapi waktu itu sedang perlu penyidik, karena baru 2004. Oke. Dengan alasan nanti dibina. Apa yang terjadi? Hanya 6 bulan. Dia ditangkap oleh teman-temannya sendiri. Hanya 6 bulan. Kan ini soal integritas. Integritas. Sejak itulah maka kemudian tidak ada ampun. Harus minimal 4. Seperti itu. Tapi ketika Jokowi berkuasa, itu maka kemudian seenaknya aja. Si Firly itu terima apa sama, maka ada kasus pemerasan pegawai KPK ditahanan kepada semua itu karena sudah tidak lagi persoalan integritas seperti itu. Nah, itu persoalan. Sehingga untuk Prabowo, dua hal yang harus dilakukan soal integritas itu ada pendidikan nasional. Kalau pendidikan nasional sudah oke, kemudian birokrasi. Reformasi birokrasi. Dua hal itu selesai. Dan kemudian kalau reformasi birokrasi, salah satu adalah pembangunan yang berjalan itu harus menggunakan sistem multi-years. Jadi di beberapa negara itu, katakan yang cukup maju itu, katakan Swedia. Swedia itu menggunakan multi-years. Jadi satu proyek itu tidak harus diselesaikan 1 tahun. 1 tahun. Bisa 10 tahun. Bisa multi-years. Multi-years seperti itu. Karena itu maka saya bisa paham kenapa Prabowo mengatakan IKN itu kalau mau jalan paling cepat 4 tahun. Oke. Sebab tidak ada satu negara dunia yang menyiapkan ibu kota baru itu hanya dalam 1 periode. Itu sampai berapa periode seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu maka kemudian risikonya adalah bahwa kalau ternyata proyek-proyek itu kan APBN 3.650 itu tidak diubah. Cuma di switch. Ya. Dan itu undang-undang membenarkan presiden. Kalau diubah maka menjadi 3.000 triliun, itu problem. Nah, tapi yang tidak diingat itu adalah bahwa dalam APBN 2025 itu utang jatuh tempo tahun ini dengan bunganya itu 1.000 triliun. Sudah hampir separuh sehingga dari tinggal APBN. 2.600 triliun kan. Nah, inilah yang kemudian dibagi-bagi seperti itu. Nah, jadi ini memang ujian bagi Prabowo kalau misalnya kasus. Ada artikel tentang soal makan gratis itu, saya katakan bahwa harus dipantau pembekal. Yang kedua harus dipantau penyaji. Itu baru 1 pekan artikel saya itu terbit itu di daerah mana itu, mak-mak itu bawa pulang itu makanannya, bahan-bahan makanan itu. Jadi itu seperti itu. Nah, sudah itu kemudian ada lagi yang mengatasnamakan proyek itu, kemudian mereka store apa segala macam, itu kan luar biasa. Jadi memang otak persoalan ini adalah soal korupsi. Artinya Prabowo tidak akan mulus program-program ini juga kalau tidak secara rinci diatur detail demi detail segala hal, termasuk soal kualitas makanan yang disajikan. Seperti itu. Kita kembali ke soal integritas tadi yang Kakanda sebutkan.
Adakah integritas itu menjadi variabel penting di Komisi 3 ketika melakukan seleksi terhadap komisioner KPK? Jadi dari 5 orang komisioner KPK sekarang, yang saya tahu persis 2 orang Jokowi. Oke. Karena ketua dan 1 wakil ketua itu yang periode yang lalu dia sudah kena sanksi etik. Oke. Nah, terus kemudian lolos di pansel sampai DPR, dia mengatakan tidak ada OTT di KPK. DPR girang karena yang jadi sasaran OTT KPK itu anggota DPR. Jadi karena itu maka dia lolos, dia terpilih lagi. Seperti itu. Nah, karena itu di dalam buku saya tentang jihad memberantas korupsi itu saya katakan komisioner-komisioner lembaga negara itu jangan di fit on proper test oleh DPR. Cukup final di pansel. Pansel itu harus beda tipis dengan malaikat. Diajukan oleh akademisi, diajukan oleh perguruan tinggi, diajukan oleh LSM yang ampan dan segala macam, baru kemudian dikepreskan oleh presiden. Final di sini. Jadi mereka penentu segalanya. Iya. Tapi dibawa ke DPR. Kenapa? Karena undang-undang menetapkan DPR mempunyai hak budgeting. Sehingga Kapolri, Jaksa Agung, kemudian KPK, kemudian Ombudsman, kemudian MK, dan semua itu KPU, Komisi Yudisial, itu kan anggarannya dari APBN. Dari APBN. Dan itu salah satu kewenangan diputuskan DPR. Oleh DPR. Karena itu untuk menghormati hak budget itu mau dibawa ke DPR, hanya DPR menetapkan ini lulus atau tidak lulus. Kalau tidak lulus dikembalikan ke pansel, pansel kocok ulang, pilih ulang seperti itu. Sehingga tidak ada permainan. Kalau fit and proper test, maka kemudian bagaimana diskenariokan sehingga kemudian orang-orang itu akan seperti misalnya Firly. Firly itu dipecat di KPK ketika dia diputi penindakan. Artinya secara integriti tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Dan ketika lolos di pansel sampai ke DPR, pimpinan KPK resmi kirim surat ke presiden. Ke presiden bahwa orang ini bermasalah. Tapi Jokowi hantarkan 10 orang termasuk Firly. Dan kemudian Komisi 3 juga aklamasi memilih dia. Waktu itu wartawan tanya saya kenapa Firly bisa terpilih, saya bilang dia mantan deputi penindakan KPK. Jadi dia tahu kasus-kasus mereka. Jadi dengan harapan supaya kemudian Firly sudah aman seperti itu. Oke, kita kembali ke kasus yang tadi Kakanda, soal Pak Ahmad Ali dan Pak Yapto. Apakah menurut Kakanda ini gertakan saja dari KPK atau memang mereka akan diseret ke meja hijau? Kalau misalnya berdasarkan pengalaman saya dalam SOP dan KUHAP, sepertinya tidak sampai ke pengadilan. Tidak sampai ke pengadilan. Ahmad Ali ya. Kalau Yapto saya tidak tahu. Karena saya tidak kenal baik Yapto. Tapi kalau Ahmad Ali, itu. Sebab nanti kalau toh ditetapkan juga dalam status penyidikan tersangka, ada apa namanya exit keluar jalan keluarnya SP3. Ada SP3 seperti itu. Dengan ketentuan undang-undang yang baru tadi, kalau kasus yang lewat 2 tahun boleh SP3. Undang-undang baru bisa SP3. Berarti ini cuma gertakan. Bisa saja itu gertakan, tapi ya saya berharap bahwa KPK harus memberikan penjelasan supaya tidak terjadi fitnah. Sebab ada masyarakat menganggap bahwa Prabowo berhasil baru 1 bulan sudah ditangkap ini. Saya dalam hati ketawa. Kenapa? Karena proses di KPK itu berbulan-bulan. Jadi proses itu sebelum Prabowo jadi presiden, kemudian ditahan, di apa segala macam. Jadi beda kalau Kejaksaan Agung yang menangani. Itu lain. Tapi kalau KPK itu, jadi saya ingat waktu periode pertama pindah kepada periode kedua Antasari, saya hadir dalam serah terima itu. Ini ada kasus-kasus sudah fix. Sudah statusnya apa? Tinggal nanti pimpinan baru itu. Nah, Antasari mau menciptakan seperti katakanlah bom begitu, langsung menetapkan besan presiden sebagai tersangka. Padahal itu sudah selesai. Sudah penyidikan sudah selesai. Sudah status. Tinggal lagi. Jadi Antasari pandai dia pilih ini kan bom ini kan karena besan presiden dan yang lain-lain. Nah, jadi
kasus yang ditangani oleh KPK setelah Pro Presiden itu kasus yang sudah lama, cuma karena mereka masih berada di bawah naungan Firly, nggak berani kan? Oke. Nggak berani seperti itu teman-teman itu. Begitu Firly selesai, diangkat ke atas. Diangkat. Iya. Tapi ini bisa dijadikan oleh kelompok Prabowo bahwa 1 bulan sudah seperti itu. Oke lah, nggak apa-apa. Tapi saya berharap bahwa dengan itu menyadarkan teman-teman KPK untuk harus tuntas. Jangan hanya karena latar belakang politik, ketika Firly itu tidak disimpan, ketika Prabowo diangkat, tapi kemudian ada orang yang kelompoknya Jokowi itu yang ada di Prabowo sekarang itu tidak diproses juga seperti itu. Terakhir sekali Kakanda. Ya. Bapak Presiden kita ini memberi harapan yang sangat besar terhadap seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan program-program yang diusung pun program-program yang sangat pro rakyat. Tetapi akan menjadi masalah kalau di dalam lingkarannya sendiri itu banyak yang melakukan penggerogotan terhadap Pak Prabowo sendiri. Ya. Kakanda tadi sudah menyebut salah satunya adalah Menteri SDM. Ya. Adakah yang lain Kakanda? Ada. Supaya publik bisa... Ya, Erlangga kan itu punya kasus di Kejaksaan Agung. Nah, jadi oleh karena itu maka kalau sekarang itu Prabowo tegas, ya sudah diproses saja seperti itu. Kemudian Zulhas punya utang di KPK seperti itu. Kasus waktu Menteri Kehutanan seperti itu. Dan kemudian kalau dihubungkan dengan Tommy Lembong juga kasus terkait di perdagangan juga seperti itu. Nah, terus kemudian Sri Mulyani itu juga. Menteri Keuangan juga. Kan kasus Senturi seperti itu. Kasus Senturi waktu masih SBY seperti itu. Kemudian Bahlil dan beberapa lagi yang saya buat, misalnya yang pembantu staf itu, yang artis yang biasa di TV itu, yang punya usaha dengan Kaisang, dengan Mayor Teddy? Bukan, yang artis itu. Raffi Ahmad? Raffi Ahmad misalnya. Itu kan money laundering luar biasa segala macam seperti itu. Jadi oleh karena itu maka bisa diangkat itu semua, dan itu kalau begitu 1, 2, 3 orang itu 4 orang itu akan merembet. Karena dalam teori sosiologi pencuri bisa 1 orang. Nangkap ayam sendiri bisa. Tapi teman-temannya bisa banyak. Tapi kalau korupsi tidak bisa 1 orang. Harus lebih dari 1 orang. Bos dengan bawahan, bawahan dengan bawahan, dan seterusnya. Itu. Sehingga begitu 1 orang tangkap, akan melibatkan sekian orang. Nah, dengan itu kesempatan untuk Prabowo membersihkan kabinetnya, sehingga cukup ya 50 orang saja. Dari 150 orang. Besan saya di Malaysia itu telepon saya. Pak Abdullah, kalau rapat kabinet itu di Padang. Padang bahasa Melayu itu maksudnya lapangan. Karena banyak. Karena banyaknya itu, seperti itu. Iya. Jadi oleh karena itu maka kalau itu dilakukan oleh Prabowo, insya Allah bisa tahun depan itu bisa lebih mulus lagi. Terima kasih banyak Kakanda. Luar biasa. Sahabat muda Indonesia, terlalu banyak PR yang harus dilakukan oleh kita semua, pemerintahan hari ini, agar apa yang dicita-citakan oleh pemerintah, Bapak Presiden Republik Indonesia, dapat kita segera wujudkan, tidak menjadi harapan yang hampa semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.